Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan menonton video saya ini. Hari ini tidak hujan, tapi saya agak sedikit terganggu dengan suara musik Nika Ardila, bintang kehidupan di luar sana. Semoga saja kalian tidak mendengarkan suara tersebut. Kalau kalian mendengarkan, saya mohon maaf. Jadi tutorial kita hari ini adalah 10 cara mengatasi penggunaan disk 100% di Task Manager Windows 10. Jadi salah satu subscriber saya menanyakan seperti ini, saya bacakan ya. Namanya itu Sigit Fireman atau Sigit Firman ya. Bang, saya pakai Windows 10 saat cek Task Manager kolom disk sering 100% dan laptop jadi lemot sekali. Apakah ada cara untuk mengatasi selain daripada install ulang? Oke, jadi dia kayaknya udah desperate banget, udah putus asa banget ini karena disk usage-nya, penggunaan disknya itu di Task Manager selalu 100%. Mau tahu cara mengatasinya dan memperbaiki agar tidak terjadi lagi yang namanya disk usage 100%? Jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjut, saya minta buat kalian yang baru nonton video saya, baru menemukan channel saya, please subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel saya, dan jangan lupa juga nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Sekarang kita lanjut ya. Saya ingin memperlihatkan yang dimaksud dengan disk usage 100% atau 100% di Task Manager. Jadi ini bentuknya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah 100%. Jadi kalau kalian mengalami seperti ini, oke, di Task Manager, ini berarti pasti sekali laptop kalian, PC kalian, komputer kalian akan menjadi lambat dan tentu saja karena kelambatannya itu lama-lama akan menjadi hang dan tidak responsif. Caranya yang akan saya berikan itu ada 10 ya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama tentu saja yang paling mudah sekali, coba kalian restart. Ya, restart PC kalian, lalu lihat apakah masih terjadi 100% usage tersebut. Jadi saya kasih lihat lagi ya di Task Manager saya. Kalian lihat disk usage, penggunaan disk saya itu cuman kayak ini 3%, 5%, 7%, kalian lihat sini 8%, padahal saya sedang merekam ya. Ketika saya menggunakan rekaman itu biasanya memorinya laptop saya itu bekerja dengan keras dan alhamdulillah kalian lihat sini ya, terkadang 0%, 1%, berarti punya saya stabil. Kalian restart lah, kalian lihat hasilnya. Kalau masih begitu juga, kita lanjut kepada yang kedua. Yang kedua itu coba kamu cek virus dan malware. Kenapa? Karena malware dan virus itu dapat mengakibatkan disk usage sampai 100%. Caranya tentu saja, kalau kamu menggunakan Windows Defender sama seperti saya tidak menggunakan antivirus pihak ketiga. Saya punya videonya, saya akan berikan nanti thumbnailnya ya. Jadi kalian masuk setting, kalian masuk kepada update and security, kamu masuk kepada Windows Security, kamu masuk open Windows Security, lihat ini virus and threat protection. Kemudian kamu lakukan scan, usahakan jangan quick scan ya. Saran saya sekalian kita buka ya, scan optionnya kita buka. Jadi saran saya kalau bukan full scan yang ini, lakukan Microsoft Defender Offline Scan. Jadi saya punya ini panduan lengkapnya cara menggunakan scanning, quick scan, full scan, custom scan, dan Microsoft Defender juga offline. Saran saya gunakan yang ini, oke? Karena ini hanya butuh 15 menit saja. Itu cara yang kedua. Sekarang mari kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu apa? Update Windows 10 kalian. Caranya gimana? Sekali lagi kalian masuk setting, masuk update and security. Kalian bisa lihat ya, saya ini baru saja saya lakukan yang namanya, coba saya retry dulu. Jadi kamu update lah Windows 10 kamu. Ya, jangan lupa update Windows 10 kamu. Windows yang tidak pernah diupdate itu terkadang juga mengakibatkan disk usage sampai 100%. Jadi itu cara yang ketiga. Sekarang mari kita lanjut kepada cara yang keempat. Cara yang keempat itu adalah jalankan check disk. Oke, jadi jangan sampai disk kamu itu ada bad sektornya, ada kerusakannya. Oke, dan itu bisa mengakibatkan disk usage sampai 100%. Kamu masuk disk PC, kemudian ini kamu klik kanan, masuk properties. Oh, by the way, ini cara yang termudah ya. Ada cara yang paling susah, tapi ini yang paling termudahnya saja. Lalu kalian masuk
Tools, lalu kamu cek di sini, kita lihat ya. Kamu bisa lihat di sini, you don't need to scan this drive. Kamu tidak perlu scan drive ini. Kenapa? Oke, karena saya rajin membersihkannya, saya rajin mengupdate karena tidak ada masalah. Nah, seandainya kamu memiliki masalah, akan seperti ini kelihatannya. Jadi kalau kamu memiliki masalah dengan drive C kamu, maka akan kelihatan seperti ini. Yang pertama, automatic fix file system error. Yang kedua, scan for and attempts recover your bad sector. Kamu start. Jadi kalau kamu menemukan ini, wajib sekali kamu start. Jadi itu cara yang keempat. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang kelima. Cara yang kelima itu adalah kamu harus hentikan yang namanya superfast service. Jadi layanan superfastnya itu kamu harus hentikan. Caranya gimana? Kamu masuk ke set, tuliskan services. Ini ada services ya. Jadi kalau kalian menggunakan Windows di bawah, jadi sebelum menggunakan Windows 22H itu atau versi Oktober tahun 2020, maka kalian masih memakai nama superfast ya. Tetapi di Windows yang terbaru itu kalau kalian update atau kalian memiliki Windows 22H, itu namanya adalah sysmain. Yang ini dia ya, ini. Oke, jadi kalian cari superfast atau kalau kalian tidak dapatkan maka kamu harus cari yang namanya sysmain yang ini. Nah, kamu bisa lihat sini ya, punya saya itu running otomatis. Jadi kalau kalian mengalami yang namanya this usage sampai 100%, kamu double klik ini. Nah, kamu di sini kalau bisa ya disable atau manual juga boleh. Ya, manual boleh, disable boleh. Tapi kalau kalian betul-betul mengalami yang namanya 100% this usage selalu, kalau bisa, saran saya disable. Setelah itu, jangan lupa kamu apply-kan. Lalu kamu oke-kan. Jadi itu cara yang kelima ya, dengan cara menghentikan atau mematikan yang namanya superfast atau sysmain service. Sekarang mari kita menuju ke cara yang keenam. Cara yang keenam ini itu terjadi karena kalian memiliki memori yang sedikit. Makanya kamu harus tingkatkan virtual memory kamu. Terutama kalau kamu hanya memiliki Windows 10, Windows 7, dan Windows 8 yang 32 bit. Ingat ya, kalau 32 bit itu paling banter hanya 4 GB RAM-nya. Jadi caranya gimana untuk meningkatkan virtual memory? Kamu masuk sini, tuliskan System, Advanced. Oke, ini dia ya. Advanced System Settings. Kamu klik ini, kalian masuk ke setting, kemudian kamu masuk Advanced. Oke, kemudian kamu change ini, lalu kamu matikan yang ini automaticnya, managing filenya. Jadi automatically manage filenya ini kamu off kan. Nah, kemudian kamu masukkan di sini. Ya, saya punya video untuk ini, saya akan berikan nanti thumbnailnya. Caranya gimana? Kalau kalian memiliki 4 GB RAM, maka 4 yang inisialnya ini, kamu harus kalikan 1,5 atau kali 1,5. Yang ini dikali 3, misalnya kita ambil aja ya, kita ambil kalkulator lah supaya kalian ngerti. Misalnya kalian punya 4 GB. 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Dikali 4 sama dengan ini ya, jumlahnya 4 GB itu segini ya, 4096 MB. Kamu kali 1,5. Nah, di sini kali tuliskan 6144. Nah, yang di sininya gimana? Yang ini kita ulangin lagi ya. 1024 dikali 4 sama dengan, lalu dikali lagi 3. Nah, ini berarti di sini tulisnya 12, 288. Setelah itu kamu okekan. Kamu setkan dulu. Ya, kamu setkan dulu baru okekan. Jadi jangan lupa ya, inisialnya ini awalnya kali 1,5, yang maksimumnya kalikan 3 daripada jumlah RAM kalian. Oke, jadi itu cara yang keenam ya. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh itu tentu saja kamu harus bersihkan junk file. Ya, gimana caranya? Tentu saja kamu kalau memiliki recycle bin di sini kamu harus hapus. Kenapa? Karena junk file yang menumpuk itu bisa mengakibatkan yang namanya disk usage sampai 100%. Kamu bisa lihat ya, punya saya itu kosong. Jadi kalau saya sudah tidak perlukan lagi di recycle bin ini, saya langsung kosongkan saja atau delete saja. Jadi cara yang tujuh itu adalah bersihkan file sampah atau junk file bahasa kerennya. Bukan junk food ya. Junk food itu. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang ke-8. Cara yang ke-8 ini juga sangat efektif ya. Tetapi kalian lihat baik-baik caranya nih. Jangan sampai nanti kalian komplain.
yakni jalankan clean boot. Clean boot itu adalah booting bersih. Ini yang paling mujarab sekali. Oke, caranya gimana? Kalian tuliskan di sini msconfig. Oke, ini system configuration. Jadi di system configuration ini kamu klik saja. Tolong lihat baik-baik ya cara melakukan clean boot ini. Pertama, kalian masuk service, klik ini. Kemudian kalian hide all Microsoft services. Jadi kamu sembunyikan semua layanan Microsoft. Oke, ini sudah Microsoft service-nya disembunyikan. Kemudian disable all, matikan semuanya. Ini sudah mati ya. Lalu kalian masuk startup, lalu kamu buka open task manager. Ini yang mengakibatkan di startup ini kalian disable yang enable, matikan yang kayak hidup atau nonaktifkan yang aktif. Kalian bisa lihat ya, saya hanya memiliki 1, 2, hanya 2 saja. Oke, dari sekian banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 14 hanya 2 yang saya hidupkan. Can you imagine? Ya, kalian bisa bayangin ya. Kenapa? Karena startup ini sangat mengganggu sekali. Kalian punya booting akan memperlambat. Jadi kamu caranya ini, oke, klik kanan lalu disable, oke, atau bisa juga di sini langsung ini langsung disable. Satu lagi mana ini langsung disable juga. Nah, setelah itu kalian tutup, kalian masuk lagi kemari, lalu apply kan, misalnya ya, ini apply kan, lalu oke kan. Nah di sini kamu bisa lihat nih ya. Kalian langsung restart ya, tanpa pontang-panting langsung restart. Nah, karena saya nggak ada masalah, oke saya langsung exit aja. Itu cara yang ke-8. Mari sekarang kita menuju kepada cara yang ke-9. Nah, cara ke-9 ini, kan saya sudah bilang biasanya yang disk usage sampai 100% itu karena memori kalian sedikit. Jadi, cara untuk mengatasinya, kalian harus ubah yang namanya opsi balance kepada opsi high performance. Di mana? Di power plan-nya. Jadi, caranya masuk control panel. Oke, ini control panel. Kalian masuk kepada ini. Power option, susah banget dicarinya. Kalian lihat ya. Jadi kalau kalian balance, kalian rubah menjadi high performance. Ini balance ini kan seimbang. Jadi supaya kalian punya PC, komputer, dan juga laptop tanpa mengalami kendala, gunakan high performance. Jadi itu cara yang ke-9, gunakan high performance di power plan. Sekarang mari kita menuju ke cara yang ke-10. Apa itu? Ya nih, kalau memungkinkan kalian punya rezeki, kalian punya sedikit uang lebih ya, ganti harddisk kamu yang kapasitasnya kecil atau harddisk kamu yang sudah lama sekali itu dengan harddisk yang baru yang lebih besar kapasitasnya. Jadi kalau mungkin yang tadinya 500 ganti menjadi 1 terabyte atau yang tadinya cuma 250 GB ganti menjadi 500. Tapi saran saya, you better use SSD. Kamu lebih baik menggunakan solid state drive. Kenapa? Pertama, dia lebih cepat, dan yang kedua, tentu saja membuat booting kamu punya laptop, kamu buka aplikasi lebih responsif, kamu jalankan aplikasi, software, program lebih cepat lagi. Jadi saya kira itu aja ya 10 cara mengatasi penggunaan disk 100% di Task Manager Windows 10. Semoga tutorial ini berguna buat kamu yang sedang menonton dan sedang mengalami nasib jelek ini. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka, beri saya like. Kalau kamu tidak suka, silahkan juga like dan subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel saya. Jangan lupa juga nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Komen, mungkin kamu ada cara yang terbaik. Dan silakan share juga video saya kalau kamu anggap video saya cukup layak dan bagus untuk di-share. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.